Halo, perkenalkan nama saya Jessica Pangke, mahasiswi Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan membawakan tugas materi tentang dimensi manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memerlukan pola tingkah laku yang bukan sekedar tindakan instintif tetapi selalu bertindak atas pilihannya sendiri dan harus dapat bertanggung jawab atas kesesuaiannya dengan norma-norma nilai adat istiadat yang berlaku. Untuk ini, pendidikan harus berusaha mengembangkan kemampuan memperoleh norma nilai, menentukan sikap terhadap norma nilai efektif, maupun menentukan pilihan yang sanggup untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan norma nilai yang baik yang telah dipilihnya tersebut. Individu harus mampu dan mau berbuat baik, seperti nilai norma yang baik. Untuk dapat mampu berdiri sendiri, tidak tergantung pada diri orang lain, maka manusia harus memiliki akal, pikiran yang baik, kemampuan yang kuat, perasaan yang harus matang dan mantap, sehat jasmani, kuat, dan energik. Karena itu, pendidikan harus berusaha untuk membantu pengembangan kemampuan kognitif pada umumnya melalui berbagai pembelajaran terkait seperti bidang ilmu, ilmu, pengetahuan, dan cara-cara memperolehnya. Untuk dapat menolong diri sendiri, manusia harus memiliki berbagai keterampilan yang didukung oleh pengetahuan dan kemauan kreatif dan ulet. Pendidikan dapat memberikan berbagai keterampilan. Bentuk keterampilan sederhana, keterampilan teknis maupun profesional. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan dimensi manusia sebagai makhluk individu dan upaya melakukan pendidikan yang mengacu kepada pengembangan bidang afektif, kognitif, dan psikomotorik. Materi yang kedua, dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki potensi sosial yang dibawa sejak lahir, tumbuh dan berkembang dalam fenomena kehidupannya, sehingga menjadi kesadaran sosial bahwa untuk hidup dalam artian benar-benar manusiawi, orang harus dalam konteks hidup bersama dan dengan orang lain. Manusia memerlukan bantuan orang lain dari sejak kelahirannya sampai saat menjelang ajalnya, baik bantuan langsung maupun tidak langsung. Realita kehidupan manusia dalam kebersamaannya berada pada kondisi interdependensi dan interaksi. Hal ini memungkinkan terjadinya saling asah, saling asih, dan saling asuh yang menjadi pendorong perkembangan diri. Pada waktu dilahirkan manusia telah memerlukan biological helpness, yaitu pertolongan yang memungkinkan untuk kelangsungan hidupnya. Peristiwa ini memaksa anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Manusia memiliki potensi untuk menjalin hubungan dengan orang lain, untuk memenuhi kebutuhannya, dan untuk berkelompok. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial terutama tampak dalam kenyataan bahwa tak pernah ada manusia yang mampu hidup tanpa pertolongan orang lain. Dalam kehidupan nyata, manusia berada dalam kebersamaan baik sebagai keluarga, anggota kelompok, sebagai warga masyarakat, warga negara, warga pemeluk suatu agama, maupun anggota dari bentuk-bentuk kelompok yang lain. Sifat interdependensi merupakan sifat inheren, kesadaran sosial. Interdependensi tidak hanya dalam bidang material ekonomis untuk pemenuhan kebutuhan biologis jasmania saja, tetapi juga menyangkut bidang moral spiritual. Untuk ini, maka tiap-tiap individu harus rela mengorbankan sebagian dari hak individualitasnya demi kepentingan bersama
agar tidak mengalami kebersamaan yang diharmonis. Namun demikian, kehidupan individu dan dalam kebersamaan itu tidak usah kehilangan identitas dan tidak harus menunjukkan individualitasnya. Ini materi dari saya, terima kasih.